Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu, hayuning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan di video sebelumnya. Eh, apa sebenarnya korelasi antara ekonomi dan ekologi? Baik, saya ambil contoh ini. Ini adalah burung-burung yang dulunya dianggap sebagai hama. Nah, keluarga burung bondol ini atau burung emprit itu banyak banget, termasuk manyar, kemudian gelatik belong. Nah, ini gelatik belong ini sebenarnya sudah masuk ke binatang avendik yang harus sudah dilindungi karena dia termasuk endemik Jawa, hanya Pulau Jawa yang punya, tapi pemerintahan kita belum punya penangkarannya. Gelatik belong ini bisa jadi ada karena dari peternak-peternak, bukan dari program pemerintah. Dari BKSDA pun belum melakukan penangkaran gelatik belong. Jadi sebenarnya apa yang dianggap hama itu sebenarnya juga menjadi komoditas ekonomi. Misalkan ini gelatik belong ini sekarang sepasang 150.000. Nah, kalau kita budidayakan berarti ini juga rizki, bukan apa namanya hama. Atau untuk burung manyar sekarang tangkapan liar aja sekarang 50.000 satu ekor. Nah, kemudian emprit kaji ya sekarang 10.000, emprit biasa 5.000. Nah, artinya kan tinggal bagaimana kita memanage ekologi. Kalau misalkan ekosistem itu menjadi kacau, misalkan banyaknya predator-predator belalang atau mungkin predator-predator ulat itu habis, secara otomatis kos produksi di dalam pertanian akan meningkat. Kita harus membeli pestisida, kita harus membasmi ulat, kita harus membasmi belalang, yang padahal jika binatang-binatang pemakan belalang atau mungkin pemakan ulat itu tidak habis, tetap dijaga, kita tidak perlu membasmi ulat, kita tidak perlu membasmi belalang atau mungkin serangga-serangga yang kecil lainnya. Nah, itu artinya kan ketika kita mengurangi waktu bekerja dan kemudian mengurangi kos produksi, artinya akan ada kenaikan ekonomi. Nah, jadi mari kita belajar apa itu ekonomi. Ekonomi itu kan sebenarnya bagaimana kita memanage kebutuhan hidup, bukan hanya persoalan uang. Nah, contohnya itu mungkin ya jawaban apa sih korelasi antara ekonomi dan ekologi, karena secara bahasa hampir mirip lah antara ekonomi, ekologi. Nah, ini ada kemiripan, tentu saja ada korelasinya, karena semua produk-produk ekonomi itu berasal dari alam. Coba sekarang gini, kalau misalkan pohon-pohon itu jarang, kemudian produksi oksigen itu minim, lantas ada perusahaan yang menguasai oksigen, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk oksigen? Nah, berarti kan untuk alam sendiri, untuk keseimbangan ekologi itu sendiri kan tetap harus terjaga untuk meminimalisasi kos di dalam hidup. Nah, ini artinya kita mesti memanage bagaimana kita memanage alam untuk kebutuhan manusia sebijak mungkin. Atau
ketika kita tahu bagaimana fungsi-fungsi tanaman-tanaman herbal untuk kesehatan, kita bisa mandiri untuk kesehatan. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan kos untuk rumah sakit. Nah, itu kan juga ada peningkatan ekonomi. Nah, jadi di situ saya mentelaah hubungan antara ekonomi dan ekologi. Manusia itu sebagai ekonom, sebagai yang memanage atau yang mengatur jalannya siklus dari perekonomian. Sementara alam raya ini ya sebagai komoditasnya. Nah, kita sering kurang bijak dalam penanganannya. Nah, itu jawaban saya di video sebelumnya, karena ada yang menanyakan apa hubungan ekonomi dan ekologi. Kemudian ekonomi dulu apa ekologi dulu yang dibangun. Saya tegas berpikir bahwa tetap harus ekologi dulu yang harus dibangun, ekosistem dulu yang harus dibangun, budaya dulu yang harus dibangun. Bagaimanapun mungkin kita akan mengeluarkan dana sebesar-besarnya tanpa didukung pembangunan budaya, termasuk di dalam pembangunan SDM, itu tidak pernah akan maju. Kemudian ketika alamnya rusak, dengan dana sebesar apapun tidak akan cukup untuk memperbaiki ekonomi. Kita ambil contoh, misalnya dari kejadian Lapindo. Lapindo itu seolah-olah menaikkan ekonomi negara, tapi setelah bocor, justru biaya perbaikan atau mungkin pemulihan lingkungannya itu menelan biaya yang sangat besar, bahkan menjadi tanggungan negara. Nah, ini kan juga hal yang konyol dari perusahaan yang melakukan kesalahan kemudian ditanggungkan oleh negara, karena memang untuk memperbaiki alam itu membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi kalau misalkan nggak pengen cepat mati atau mungkin nggak pengen cepat sengsara, ya kita harus segera memperbaiki alam untuk perbaikan ekonomi, karena semua hal yang kita butuhkan di dalam hidup itu dalam raya sudah ada semua. Kiranya itu jawaban saya. Terima kasih, semoga tertangkap. Dan kalau memang belum ini, silakan komen di bawah video saya. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu, hayuning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.